Oke, pekerjaan yang benar untuk seorang idiot. Ya, mungkin kalian juga sudah baca dan lihat cover Boruto terbaru chapter 58 ini. Di sana tampak Boruto itu bersama para genin lainnya, sementara Kawaki yang berada dalam kelompok orang-orang kuat seperti Code, Eida, Naruto Shikamaru, dan juga Amado sendiri. Nah, ini sungguh kesan yang misterius dan kuat dalam kelompoknya Kawaki nih. Nah, cerita tentang chapter 58 ini akan mengungkapkan kebenaran dan juga misteri baru lagi, ditambah pertempuran epik nih. Nah, Naruto yang sebelumnya disuruh mempertimbangkan Amado sendiri untuk menekan jiwa Otsutsuki itu keluar dari tubuh Boruto melalui sebuah pil. Nah, karena saat ini Boruto lainnya koin bermata dua nih. Dia bisa jadi baik, bisa juga malapetaka buat Konoha sendiri jikalau Momoshiki itu mengambil alih tubuhnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Oke, kita breakdown full ceritanya saat ini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cerita full kejadian chapter 58 Boruto terbaru ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, kisah ini dimulai ketika dalam keluarga Uzumaki itu Boruto yang sedikit shock karena ia diberitahu ayahnya tentang rekomendasi Amado soal pil kemarin itu. Boruto bahkan bertanya nih, apakah dengan pil ini bisa menekan jiwa Otsutsuki Momoshiki? Nah, Naruto sebenarnya juga masih ragu, tapi mereka seharusnya mengembangkan untuk tujuan lain. Tetapi di sini Naruto itu juga menambahkan, jika semua ini berjalan dengan baik, kita mungkin bisa berekspektasi lebih tentang dampaknya itu. Nah, seketika itu Boruto langsung mengangkat pil itu sembari mengatakan, aku tidak akan menjadi Momoshiki jika saya mengambil ini. Nah, memang mendadak jadi serius nih ketika Naruto itu mengatakan seperti ini, bahwa itu hanya akan menekan kemajuannya, itu tidak akan menghilangkan karma dan juga tidak akan mengembalikan apa yang telah ditanamkan oleh seorang Otsutsuki Boruto. Nah, di sini mendengarkan hal itu, Boruto itu langsung menuangkan pil hitam itu ke dalam sebuah piring dan mengatakan seperti ini tidak ada bau yang menyengat ya basah? Nah, Naruto tempat menambahkan bahwa selain itu, yang paling problematik di sini adalah kita tidak tahu efek samping seperti apakah yang akan terjadi. Tapi dalam kasus skenario terburuknya, perubahan itu bisa membunuhmu Boruto. Jadi saya tidak akan memaksamu untuk mengambil semua hal itu. Itu juga akan hanya salah satu opini dariku dan kamu bisa memutuskan dengan dirimu sendiri. Jadi pikirkanlah baik-baik sendiri. Wah, tampaknya Naruto ini sebagai seorang ayah merasa sangat khawatir nih kepada Boruto. Dan tiba-tiba dengan polosnya itu, shot, Naruto dikejutkan dengan aksi Boruto langsung menelan tanpa pikir panjang lagi nih. Nah, dia mengatakan hal seperti ini, tidak ada rasa yang nyata, tapi berapa banyak dalam sehari nih. Dan lihatlah raut wajah Naruto yang lol itu, dia shock dan marah karena Boruto tuh serasa tidak mendengarkannya. Nah, Boruto memang sudah memutuskan dan melakukan semua hal itu. Dia bahkan berteriak balik kepada ayahnya agar tidak membentaknya seperti itu. Tetapi sebagai seorang ayah, Naruto juga masih sangat marah karena ia juga mengatakan menyuruh Boruto untuk berpikir dengan hati-hati, bukan dengan cara memutuskan super cepat seperti itu. Nah, tetapi benar kata Boruto nih, bahwa itu hanya akan cepat tahu jika ia memutuskannya secara langsung. Nah, karena dia rasa sekarang mereka tidak tahu efek samping seperti apa yang akan terjadi, atau jika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya nanti, itulah kenapa ia langsung mencobanya saat ini. Nah, ini sungguh tekad yang nekat dari seorang Boruto nih. Nah, selepas itu Naruto yang langsung menanyai apakah putranya itu beneran tidak apa-apa setelah menelan pin itu. Nah, Boruto itu langsung mengatakan seperti ini, sejauh ini belum. Di samping itu saya menyadari ini mungkin mengambil sesuatu dalam tekad mereka. Dan maksud dalam kasus saya sudah menyiapkan kemungkinan terburuk sekarang. Dan dalam kasus karma ini saya benar-benar siap untuk semua hal yang terjadi. Nah, itulah kenapa saya sekarang ini bisa memutuskan dengan sangat cepat. Dan itu semua yang perlu saya jelaskan. Jadi saya minta maaf jika itu membuatmu takut. Saya benar-benar baik saja karena pil ini. Koplak nih si Boruto. Lalu scene itu berganti lagi ketika Boruto sudah bersama dengan para rekannya itu dalam tim 7. Dan di samping itu juga ada Kawaki nih. Dia juga bahkan shock dan menanyai seperti ini, hah? Pil maksudmu? Kau mengambil dan meminum obat itu sekarang? Lalu Boruto itu menjawabnya, ya meski itu tidak pasti ada resikonya, tetapi setelah saya mempertimbangkan, saya memutuskannya untuk diri saya sendiri. Nah, pembicaraan mereka berdua dan kasus Boruto ini juga diawasi oleh Mitsuki, serta sangat serius dia melihatnya itu. Dia sepertinya juga punya kekhawatiran dalam tubuh sahabat dekatnya itu. Nah, sementara itu Kawaki yang masih jengkel kembali menambahkan, apakah kamu bercanda? Bagaimana dengan rencana mengimplankan karma milikmu ke tubuh Code Kara sendiri?
Jika kau mati saat ini sebelum kita benar-benar bertempur, itu akan sangat merepotkan Boruto. Nah kemudian, bukan Boruto namanya kalau tidak ada perlawanan nih. Dia bahkan juga berteriak, aku berpikir itu semua hanyalah hipotesismu saja, sialan. Di sini tidak ada yang benar-benar menjamin apakah itu akan bekerja atau bahkan tidak. Dan lihatlah sekarang, aku tidak tahu seberapa kuatnya code ini, tetapi kita bisa mengubah dan memenangkan itu dengan cara yang normal dengan kita berlatih saat ini. Nah lalu karena mereka sudah berdebat, Sarada itu akhirnya berteriak membentak mereka berdua itu dan menyuruh berhenti mengoceh. Sementara Mitsuki menyuruh mereka diam dan fokus dengan latihannya sekarang ini. Nah momen ini sebenarnya diawasi oleh Naruto serta adiknya Konohamaru itu. Bahkan Konohamaru sempat bergumam, sepertinya Kawaki kurang memiliki semangat tim yang cukup. Nah sebenarnya nih, dalam keadaan seperti itu saja Kawaki itu masih terus mengoceh tak henti-hentinya sampai Boruto itu berteriak dan mengatakan alasan kita semua di sini latihan. Jadi menurutnya itu akan membuatnya sedikit lebih baik. Bahkan perdebatan ini ketika Sarada membentak mereka lagi, Kawaki itu malah balik berteriak kepada Sarada, kenapa tidak kau saja yang diam Sarada? Begitu kata Kawaki. Lalu dia menjelaskan nih bahwa ini salah satu yang terpenting dalam hal kontrol cakra dan itu adalah pelatihan dasar dalam hal ini. Jangan bertindak seolah-olah kau bos di sini, sementara yang sebenarnya kau adalah seorang pemula dalam hal ninjutsu. Keren nih si Sarada. Nah di sini Kawaki sebenarnya juga menyadari nih bahwa pelatihan dasar ini sangat baik, tetapi ia sangat kesal dan juga tidak sabar seberapa banyak lagi pelatihan ini untuk bisa mengalahkan code sendiri. 5 tahun atau mungkin 10 tahun. Jangan bercanda kalian semua. Nah perdebatan ini masih saja terus berlanjut. Bahkan Kawaki ini menambahkan, aku hanya mengatakan ini tidak efisien. Itu mungkin sebuah tradisi atau sesuatu, tetapi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Sampai pada akhirnya nih si putra Orochimaru yang bijak itu mulai bersuara. Oke Kawaki, lalu apa yang akan kau sarankan? Lalu di sini Kawaki yang mencoba berdiri itu mengatakan sesuatu yang lebih sederhana. Saya berpikir seperti itu. Lalu Kawaki menyerang dengan perubahan di tangannya itu, tetapi Mitsuki dengan tangan ularnya itu menahannya. Wah ini memang epik sekali nih kalau antara divisualisasikan dalam animenya. Mitsuki bertempur dengan Kawaki. Nah Boruto yang melihat semua itu akhirnya berteriak, hei apa yang kau lakukan? Nah di sini lalu Kawaki itu mengatakan seperti ini, bagus, pertahanan yang bagus Mitsuki. Kamu telah berjanji dan memberikan semua hal ini. Kemudian Mitsuki juga mengatakan, aku telah melihat ini akan menjadi battle, jadi secara personal saya akan melakukannya juga. Lalu tiba-tiba Konohamaru yang kaget melihat itu terlihat mau melompat ke tempat mereka, tetapi Naruto mencegahnya. Menurutnya Hokage mengatakan seperti ini, tetap di sini Konohamaru dan lihat saja. Nah lalu Sarada yang menyuruh mereka berhenti membuat keputusan sepihak. Dia menambahkan bahwa apakah kalian lupa jika aku adalah kapten dari tim Karma ini? Nah di sini Kawaki itu melanjutkan, jika selama ini dia telah dilatih oleh Jigen sejak kecil dengan Kara, latihan battle dan duel yang sangat keras, dan setiap hari itu terasa seperti di neraka. Saya berkali-kali hampir mati. Tetapi saya telah benar-benar berpikir itu semua saya memang membutuhkan kekuatan untuk membunuh si sialan itu tepat di mukanya secara langsung. Dan itulah kenapa ketika saya mulai melakukan semua hal itu. Tetapi meskipun begitu, Jigen si sialan itu melakukan metode pelatihan yang benar-benar masuk akal dan sangat rasional menurutku sekarang ini. Dan Kawaki melepaskan tangannya dari perubahan bentuk itu lalu menyerang Mitsuki. Tetapi dengan sigap Mitsuki bisa menghindari semua hal itu. Nah di sini Sarada itu berteriak, itu terlalu berbahaya dan tidak logis. Apakah kalian berdua akan benar-benar bertarung? Nah sementara Kawaki yang masih saja berteriak itu menyuruh berhenti dan lawan aku juga. Nah benar-benar Kawaki ini menyerang Sarada nih. Meskipun ia bisa menghindar, di sini Kawaki benar-benar ngamuk kepada rekannya di tim 7 itu. Bahkan Sarada yang sudah sangat kesal itu tiba-tiba menembakkan katon dari atas itu untuk membakar Kawaki tentunya. Tetapi dengan tangan Sense Ninja itu, ia bisa membuatnya melapisi tubuhnya sebagai tameng. Nah di sini Sarada yang awalnya sempat menyerang menggunakan shuriken, mereka akhirnya takut karena Kawaki beneran terkena shuriken itu. Ketika mereka berhenti, tiba-tiba Kawaki muncul di belakang Sarada dan itu pun adalah trik dari Bunshin. Dan tiba-tiba saja Boruto muncul di belakang Sarada dan untung saja sempat melindungi rekannya itu. Bahkan Boruto membentaknya untuk berhenti dan berpikir lagi kepada Kawaki. Ya meskipun Kawaki hanya mengatakan ini adalah latihan dan tidak ada yang akan mati di sini, tetapi Boruto tetap saja nih ini terlalu serius. Nah Kawaki di sini tuh juga sangat kaget kenapa Boruto itu mengatakannya sebagai orang yang sedang bingung, sementara dia sendiri itu tidak merasakan semua hal itu. Duel Boruto Kawaki akan terjadi lagi nih. Nah Mitsuki di sini itu malah menambahkan seperti ini,
Singkatnya, siapapun yang kalah dan menjadi pemenang di sini harus mengikuti caranya kan Boruto, dan itulah yang ingin Boruto lakukan. Jika dia kalah, dia akan tetap latihan duel ini, dan bukannya itu sesuatu yang sangat cool, Kawaki? Ya, kedengarannya itu menarik, saya akan ikuti, begitupun kata Kawaki menjawabnya. Nah, sementara itu Konohamaru yang melihat terus saja khawatir apa yang akan mereka lakukan. Nah, mereka berdua itu, Boruto serta Kawaki, sudah benar-benar siap bertarung sambil mengatakan, janji adalah janji. Siapa yang kalah akan mengikuti rencana itu. Sarada menggambarkan seperti ini. Yah, sialan. Aku di sini dikelilingi oleh orang-orang bodoh seperti mereka. Nah, sementara Mitsuki hanya mengawasi mereka berdua dengan tatapan yang tenang itu, dan pertempuran dimulai. Ini mengingatkan pertempuran pertama mereka yang ada di animenya pertama kali itu. Baku hantam Boruto dan Kawaki ini tak terelakkan lagi di sini. Kaki Bunshin, Sains Ninja atau bahkan teknik lain mereka keluarkan nih. Sampailah pada momen ketika Kawaki itu menembakkan sesuatu dari tangannya itu, Boruto sudah menyiapkan tangannya dan benar saja nih, tanda karma itu muncul lagi. Boruto benar-benar menyerap semua hal itu. Nah, sampai pada akhirnya Boruto menggunakan teknik petir dengan karma yang masih aktif itu. Momen ini membuat Kawaki terpental dan babak belur nih. Lalu ia melihat telapak tangannya itu dan bergumam. Barusan ia mencoba menyerapnya dengan tangannya itu. Tanpa ia sadar, ia sudah tidak punya karma lagi. Nah, Kawaki juga menambahkan sambil bergumam, apakah aku malah bergantung dengan kekuatan karma itu juga? Dan Boruto akhirnya menang. Nah, Kawaki memang bergumam dengan dirinya sendiri dan kesal jika seperti itu ia tidak akan bisa melindungi Tuan Hokage ke-7. Dan di sini Boruto juga menambahkan dan menasihati kepada Kawaki karena ia benar-benar paham terhadap saudara angkatnya itu. Jangan bawa beban semuanya kepada dirimu sendiri, Kawaki. Percayalah kepada yang lain karena kita semua ini adalah teman-temanmu. Kamu mungkin bisa merasakan bahwa target Kara sekarang adalah Konoha dan ayah kan? Tetapi itu tidak benar-benar seperti itu. Kita tidak akan membiarkan orang-orang jahat bertindak sesuka apapun di sini. Benar kan? Dan itulah arti menjadi seorang shinobi sejati. Dan kamu pun sekarang seperti itu. Lalu Kawaki akhirnya merenung. Sementara Naruto dan Konohamaru melihat itu dengan senyuman, serasa melihat mereka di masa lalu semuanya sudah bertumbuh sekarang ini. Dan Konohamaru sang adik itu mengatakan bahwa itu terlihat seperti diri Anda dahulu, Tuan Hokage. Dan dengan gaya santai dan sok gak punya dosa itu, Kawaki itu mengatakan, apa selanjutnya? Nah, sementara Sarada yang tidak menyangka Kawaki melakukan hal seperti itu dengan attitude yang sangat-sangat buruk. Tetapi Kawaki itu juga menambahkan, aku akan tetap bersamamu sedikit lebih lama lagi dan melakukan sesuatu bersama dengan kalian. Nah, sembari itu ia memegang tangannya dan juga bergumam, aku juga akan bersumpah akan jadi lebih kuat lagi, tidak peduli risiko apapun yang akan aku ambil. Chapternya itu selesai di sini dan mereka semua itu melanjutkan latihan bersama lagi. Dan ini memang menarik sekali sih aksi mereka itu. Jadi kita nantikan kelanjutannya lagi, oke? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown full Boruto chapter 58 terbaru ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.